Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita, mahasiswi Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus dari Independent Sample TTS beserta ujinya menggunakan platform RStudio Cloud dan Losari Tools. Nah, yang pertama saya akan membahas fungsi uji Independent Sample TTS. Uji ini fungsinya bertujuan membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas, agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Sebagai contoh kasus, yaitu seorang manajer agen barang elektronik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nyata prestasi salesman dalam menjual barang elektronik berdasarkan tingkat pendidikannya. Hal tersebut disajikan dalam data pada tabel pada gambar tersebut, yaitu di mana ada variabel salesman dan variabel televisi. Pada variabel salesman, pada grup 1 yaitu sejumlah 6 sampel dan grup 2 6 sampel. Untuk pertanyaannya, dalam menjual barang elektronik atau televisi, apakah ada perbedaan prestasi salesman berdasarkan tingkat pendidikannya? Penyelesaiannya yaitu pada bagian hipotesis H0, yaitu varian populasi televisi yang dijual oleh salesman berpendidikan sarjana dan bukan sarjana adalah identik. Sedangkan H1 yaitu varian populasi televisi yang dijual oleh salesman berpendidikan sarjana dan bukan sarjana adalah tidak identik. Kemudian dengan taraf nyata yaitu alfa sama dengan 0,05. Kaidah keputusan H0 diterima jika probabilitas atau sigma lebih besar dari 0,05. Sedangkan H1 diterima jika probabilitas atau sigma lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisa data Independent Sample TTS, seperti terdapat dalam tabel berikut, yaitu variabel sarjana sebanyak 6 sampel dengan min 241,67, standard deviation yaitu 22,91, dan standar error yaitu 9,35. Selanjutnya pada variabel bukan sarjana dengan jumlah sampel 6 dan min 259,17, standar deviation yaitu 35,38 dan standar error yaitu 14,45. Nah, dapat dilihat bahwa rata-rata dari variabel bukan sarjana lebih tinggi dibanding variabel sarjana. Selanjutnya pada tabel Independent Sample T-Test menunjukkan nilai T statistik yaitu min 1,017 dan degree of freedom atau derajat bebas sejumlah 10. Nilai p-value yaitu 0,332. Sedangkan confidence interval lower yaitu min 55,85 dan confidence interval upper yaitu 20,85. Sebagai pembahasan atau kesimpulan, pada tabel Independent Sample Test, tampak probabilitas atau sigma adalah 0,380, yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 perbedaan tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan prestasi salesman dalam diterima. Artinya, varian populasi televisi yang dijual oleh salesman berpendidikan sarjana dan bukan sarjana adalah sama atau identik. Maksudnya adanya menjual televisi. Maka di sini H0 diterima. Nah, kita akan menguji hipotesis dari kasus tersebut dengan menggunakan RStudio Cloud. Nah, teman-teman, inilah tampilan dari RStudio Cloud. Untuk langkah pertama, kita mengupload data yang ingin dimasukkan. Kemudian, klik Browse dan cari data yang ingin dimasukkan. Klik Open.
Selanjutnya kita klik import database dan browse file yang telah dimasukkan tadi, yaitu data XLSS. Klik import. Nah, maka tampil variabel salesman dan televisi dari data yang dimasukkan. Jumlah sampel dari data tersebut sejumlah 12. Kemudian kita akan menguji data tersebut. Nah, pada bagian konsol kita ketik dites, buka kurung, nama data tersebut. Nah, data yang telah dimasukkan tadi itu bernama data. Kemudian klik simbol dolar pada keyboard dan pilih variabel televisi. Setelah variabel televisi, kita klik tanda hubung bergelombang dan ketik kembali nama data dan masukkan simbol dolar dan pilih variabel salesman. Kemudian tanda koma, spasi, var, titik, equal sama dengan true, tutup kurung. Kemudian klik enter pada keyboard. Nah, tunggu beberapa saat dan hasil uji hipotesis akan muncul seperti ini. Nah, pada hasil uji hipotesis ini, yang pertama ada to sample dites. Kemudian data yaitu data televisi by data salesman. Kemudian nilai T yaitu min 1,0166. Kemudian nilai derajat bebas yaitu berjumlah 10. Dan nilai p-value yaitu 0,332. Selanjutnya hipotesis alternatif, yaitu di mana perbedaan benar rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak sama dengan 0. Dan interval kepercayaan yaitu 95%, di mana confidence lower yaitu min 55,85 dan confidence upper yaitu 20,85. Terakhir, estimasi sampel yaitu di mana pada grup 2 lebih besar yaitu 259,17, sedangkan pada grup 1 berjumlah 241,67. Nah, itulah tadi hasil uji hipotesis menggunakan RStudio Cloud dengan compare means yaitu independent sample. Selanjutnya kita uji hipotesis menggunakan Lucari Tools. Nah, teman-teman, ini dia tampilan dari Lucari Tools. Yang pertama, kita akan melakukan import data. Yang selanjutnya, pada bagian select data, kita pilih upload data. Dan lakukan browse untuk memilih data yang ingin dimasukkan. Nah, data akan muncul seperti ini. Kemudian pada bagian separator, kita memilih koma agar tampilan tabel pada data lebih teratur. Selanjutnya, kita akan memilih compare means yaitu independent sample. Pada bagian kotak dialog analis, terdapat select method. Nah, di situ kita memilih parametric test. Kemudian
Pilih numerik variabel 1 yaitu sarjana. Dan select numerik variabel 2 yaitu bukan sarjana. Selanjutnya pada bagian hipotesis, saya memilih two side atau hipotesis dua arah. Kemudian pada confidence level atau alpha kita memilih 0,95. Nah, kemudian kita klik run. Nah, inilah hasil uji hipotesis dari data. Nah, pada bagian deskriptif, yang pertama pada variabel sarjana yaitu jumlah sampel 6, min 241,7. Kemudian standar deviation yaitu 22,91 dan standar error 9,355. Kemudian pada variabel bukan sarjana yaitu jumlah sampel 6 dan min 259,2. Kemudian standar deviation 35,39 dan standar error yaitu 14,45. Selanjutnya pada bagian independent test with t-test. Yang pertama pada nilai t-statistics yaitu min 1,017. Nilai derajat bebas yaitu 10 dan p-value yaitu 0,332. Selanjutnya nilai confidence interval lower yaitu min 55,85. Dan nilai confidence interval upper yaitu 20,85. Nah, ini tampilan dari two sample t-test uji hipotesis independent sample. Kemudian selanjutnya pada bagian variance test yaitu nilai V statistik yaitu 0,413. Kemudian nilai 6 di F yaitu 5. Nilai denom di F yaitu 5 juga. Dan kemudian P value yaitu 0,3621. Nah, pada bagian terakhir yaitu normality test pada variabel sarjana. Nilai statistik yaitu 0,9002 dengan p-value 0,375. Dan selanjutnya variabel bukan sarjana dengan nilai statistik yaitu 0,9775 dan p-value yaitu 0,9382. Nah, pada tabel di samping yaitu tabel normality test dengan menggunakan Shapiro-Wilks. Untuk mengganti plot dari variabel, klik icon di sebelah kanan atas dan select variabel plot yaitu bukan sarjana. Kemudian scroll ke atas dan klik run. Nah, beginilah tampilan dari normality plot dari variabel bukan sarjana. Pada step terakhir, kita akan menyimpan hasil uji hipotesis tersebut. Dengan mengklik save dan
Dokumen format yaitu Word. Setelah itu, klik download. Nah, maka data akan tersimpan. Itulah tadi hasil uji hipotesis dengan menggunakan Conformance Independent Sample T-Test. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.